Hai anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial pada subtopik bruto, neto, dan tara. Istilah bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi sebagian kalian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kalian sadari, sebenarnya seringkali kalian menjumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, dan tara. Istilah yang sering kali muncul yaitu neto atau berat bersih. Nah, istilah ini dapat kita temui pada bungkus makanan, permen, dan kue kering dan sebagainya. Mari kita simak sajian materinya. Bruto, neto, dan tara. Saya ambil contohnya satu bungkus gula. Yang dimaksud bruto itu adalah ini, satu bungkus gula atau disebut juga berat kotor atau seluruhnya. Sedangkan neto itu adalah gulanya saja atau berat bersih atau isinya saja gitu. Sedangkan tara adalah berat kemasan. Seperti itu ya. Jadi bruto adalah hasil penjumlahan dari neto dan tara. Neto itu berat bersih, tara itu berat kemasan. Bisa dipahami ya? Kita coba contoh soal. Yang pertama, silahkan dibaca. Bruto dari 5 barang adalah 700 kg. Setelah ditimbang, 15% dari bruto itu merupakan tara. Yang ditanya neto dari masing-masing barang tersebut. Nah, sebelum kita menghitung netonya, terlebih dahulu kita hitung dulu taranya. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto, ya kan? Dikatakan tadi taranya adalah 15% dari bruto. 15% dari brutonya 700 kg. Ya, sama-sama dibagi 100 sisa 1, dibagi 100 sisa 7. Maka 15 dikali 7 kg sama dengan 105 kg. Ini taranya. Tara dari 5 barang. Jadi, tara dari satu barang itu berapa? Nanti kita cari ya. Kita hitung dulu netonya. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Begitu kan? Berat bersih sama dengan berat seluruhnya dikurang kemasannya. Nah, berat seluruhnya tadi 700 kilo dikurang taranya ini 105 kg. Maka neto dari 5 barang tersebut adalah 595 kg. 5 barang. Nah, yang ditanya neto dari masing-masing barang. Masing-masing ini dari 5 barang tersebut. Maka jawabannya neto sama dengan 595 kg. Saya bagi 5 karena ada 5 barang. Sama dengan 119 kg netonya per barang. Sudah terjawab ya? Kita coba contoh soal berikutnya, contoh kedua. Dibaca, sebuah barang memiliki bruto X kilogram dan tara 2%. Jika taranya tersebut 0,8 kilo, maka berapa hasil dari bentuk aljabar berikut? Sebelum menjawab, kita identifikasi dulu soalnya. Bruto sama dengan X kilogram.
Tara, persentase taranya itu 2%. Tara itu selalu 2% dari bruto ya. Lalu taranya itu yang 2% itu maksudnya 0,8 kg. Yang ditanya adalah nilai dari 2X ditambah 10 kg. X ini maksudnya adalah si bruto ya. Kita jawab. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Seperti itu ya. Tara itu berapa persen dari seluruhnya. Ini kan seluruhnya ini maksudnya. Sama seperti kalau kita menghitung diskon. Diskonnya 20%. Tentu 20% dari harga jual. Seperti itu maksudnya. Nah, sedangkan ini taranya adalah 0,8 kg. Persentase taranya 2%. Brutonya tidak diketahui X. Begitu ya. Maka X ini berapa? X sama dengan 0,8 kg dibagi 2%. Kita ubah persen ini menjadi 8/10/2/100. Bisa ya, 0,8 itu saya ubah menjadi 8/10, 2% saya ubah menjadi 2/100. Kemudian X sama dengan 8/10 pembagian, ini kan pembagian, saya ubah jadi perkalian. Dengan catatan, penyebut ini saya balik, 100/2. X sama dengan, saya bagi 10, sisa 10, bagi 10, sisa 1. Bagi 2, habis, sisa 1, bagi 2, 4. Maka 4 kali 10, X sama dengan, tadi ada kilogramnya ya, 40 kilogram X-nya. Apakah sudah terjawab? Belum, X ini hanya brutonya. Bruto atau berat seluruhnya yaitu 40 kg. Yang ditanyakan adalah ini. Maka jawaban dari 2X tambah 10 kg itu adalah ditambah 10 kg. Ya, ini 80 kg ditambah 10 kg. Menjadi 90 kg berat dari barang yang dimaksud. Seperti itu ya. Kita coba lagi contoh ketiga. Berat satu peti jeruk dengan kemasannya adalah 40 kg, berarti itu bruto. Dan taranya adalah 5%. Harga belinya sekian, kita identifikasi langsung saja ya. Bruto sama dengan 40 kg. Taranya 5%. Kemudian harga pembelian, harga beli sama dengan 288.000. Kemudian jeruk tersebut dijual dengan keuntungan atau laba ya, keuntungan itu sama dengan laba. Keuntungan itu sama dengan laba. Labanya itu 20%. Tentu laba 20% dari harga beli ya. Yang ditanya adalah harga penjualan tiap kilogram jeruk. Oke ya, paham pertanyaannya? Seseorang membeli satu peti jeruk, dia modalnya 288.000 modal atau harga beli. Dari situ, dia memperoleh keuntungan 20%. Yang ditanya, berapa harga jualnya? Berarti harga jual itu naik kan? Berapa harga jualnya sehingga dia memperoleh untung 20% ini? Itu pertanyaannya. Jawab. Yang pertama,
kita hitung dulu netonya berapa sebenarnya. Karena kan ini ada tara 5%. Tara sama dengan, atau berat kemasannya sama dengan persentase tara dikali bruto. Tara sama dengan 5% atau 5/100 dikali brutonya 40 kg. Sama dengan bagi 5, sisa 1 bagi 5, 20. 40 bagi 20, 2 kg. 2 kg taranya atau berat petinya. Nah, petinya ini atau kemasannya ini kan tentu tidak dijual. Berarti netonya atau jeruk yang dijual yaitu bruto dikurang tara. Brutonya tadi 40 dikurang berat kemasannya 2 kg. Sehingga jeruk yang dijual itu sebanyak 38 kg. Inilah berat bersihnya. Yang ditanya, dari 38 kg ini yang dijual, dari situ dia memperoleh untung 20%. Ya, maka kita hitung dulu 20% ini setara dengan berapa rupiah ini. Laba sama dengan 20% kali harga beli. Laba sama dengan 20/100 dikali 288.000 sama dengan bagi 100 dikali 2 sama dengan 576.000 untungnya atau untungnya. Nah, kita jumlahkan. Berarti harga jualnya itu adalah harga jual, paham ya, maksudnya modalnya itu 288.000, dijualnya 38 kilo. Dari 38 kilo ini dia memperoleh untung, ini 57.000 ya. Memperoleh untung 57.600 dari situ. Maka harga jual nih, modalnya harga beli atau modal ditambah untung dibagi neto. Ya, berapa seluruh keuntungannya? Ini 288.000. Saya tulis 288.000 ini modalnya tadi, ditambah keuntungannya 57.600 bagi yang dijual berapa kilo? 38 kg ya, bukan 40 kg. Karena dari 40 kg ini 2 kilonya adalah berat kemasan atau berat peti jeruknya. Saya jumlahkan 288 tambah 57 sama dengan 3834. Sama dengan 345.600 rupiah per 38 kg. Maka harga jualnya ini sama dengan dibagi ya, 9.095 rupiah per kilogramnya. Oke, jadi dari persoalan ini dia membeli jeruk 40 kg, 38 kg-nya itu adalah jeruknya, 2 kilonya adalah berat kemasannya atau petinya yaitu 5%. Nah, modalnya 288.000. Modalnya 228.000. Dari sini dia memperoleh untung 57.600. Yang ditanya, dia menjual 1 kilonya itu berapa sehingga memperoleh untung 57.600. Maka yang saya lakukan adalah saya jumlahkan modalnya, ini modal ditambah keuntungannya. Totalnya itu kan 345
Saya bagikan dengan berapa banyak yang terjual, 38 kilo. Sehingga hasilnya adalah 1 kilonya dijual seharga Rp9.095. Kita coba contoh soal berikutnya. Franz membeli 2 karung beras. Ini ya, 2 karung beras. Untuk 2 yang berbeda jenis. Oke, untuk diberikan kepada Bastian. Karung pertama tertulis netonya 30 kilo, harganya 260. Sedangkan karung kedua tertulis 30 kg, tapi harganya tidak diketahui nih. Lalu, Bastian mencampur kedua jenis beras tersebut dan mengemasnya dalam kantong ukuran 3 kilo. Beras campuran tersebut kemudian dijual Bastian seharga 33.000 per kemasan. Dari situ, Bastian memperoleh untung 20%. Pertanyaannya, hitunglah berapa uang yang dikeluarkan Franz untuk membeli 2 karung beras. Ya, kalau yang ini tadi karung yang pertama diketahui harganya 260, karung yang kedua tidak diketahui harganya. Itulah yang ditanya. Ya. Pertama kita hitung dulu, kita identifikasi netonya yaitu 30 kg dari beras jenis pertama ditambah 30 kg dari beras jenis kedua. Sama dengan 60 kg lah netonya. Sudah, banyak kemasannya kita hitung. Banyak kemasan. Total berasnya itu kan ada 60 kg. Satu kemasan dibuat 3 kg. Maka banyak kemasan yang dibuat Bastian yaitu sebanyak 20 kemasan atau 20 kantong ya. Lalu harga jualnya kita hitung. Harga jualnya kan diperoleh 20. 20 kemasan ini dikalikan satu kemasan dipatok harganya 33.000. Ini ya, 33.000. Maka diperoleh hasil jualnya sama dengan 660.000. Ini yang diperoleh oleh Bastian. Ya. Nah, kemudian kita hitung dulu. Keuntungan yang 20% ini berapa rupiah? Sehingga harga jualnya 660.000. Seperti itu ya. Keuntungannya atau labanya 20% dikalikan dengan harga jual. Nah, jadi 20 per 100 dikali harga jualnya itu 660.000. Seperti itu ya. Bagi 20 sisa 1, bagi 20 sisa 5. Maka 660.000 bagi 5 sama dengan 132.000 rupiah. Inilah keuntungannya. Paham ya, harga jualnya segini, labanya segini. Yang ditanya modalnya, modal Franz saat membeli 2 karung beras tersebut. Harga jual sama dengan harga beli ditambah laba. Ya. Nah, karena yang ditanya harga beli saat membelinya, maka harga jual dikurang laba. Seperti itu ya. Harga beli sama dengan harga jualnya tadi 660.000. 660.000 dikurang labanya yang ini 132.000. Maka harga belinya adalah kita kurangkan sama dengan 528.000. Ini harga beli dari, sebut ya, harga beli dari 2 jenis
karung beras. Pertanyaannya apa? Kita hitung dulu harga dari masing-masing beras tersebut. Yang pertama tadi 260 ya. Beras pertama itu seharga 260.000. Beras yang kedua berapa? 268.000. Dari mana? Dari 528.000 dikurang 260.000. Itu ya. Jadi sudah terjawab. Saya simpulkan. Franz membeli beras. Ada 2 jenis beras. Ini gambarnya. Yang sama-sama ukuran 30 kilo. Tapi yang namanya beda jenis tentu beda harga. Karung yang pertama harganya 260.000. Karung yang kedua tidak diketahui. Dan ini yang ditanya. Nah, beras itu diberikan kepada Bastian. Lalu oleh Bastian beras tersebut digabungkan. Digabungkan tentu jadi 60 kilo ya. Nah, 60 kilo ini dibagi oleh Bastian. Jadi 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Sehingga diperoleh ada 20 kantong atau 20 kemasan. Nah, 20 kemasan ini masing-masingnya dijual 33.000. Sehingga diperolehlah pendapatannya itu 660.000. Dari hasil penjualan ini 660.000, di situ Bastian memperoleh untung 20%. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa modal semula, tentu kita hitung dulu. Laba 20% ini setara dengan berapa rupiah. Maka kita ke tahap ini, 20% dikali harga jual. 20 per 100 kali 660, hasilnya 132.000. Setelah itu, saya kurangkan harga jual dengan laba, supaya kita peroleh harga belinya berapa. Ini dia 660, harga jualnya, inilah keuntungannya. Dan diperoleh ternyata modalnya 528.000 dari 2 jenis karung beras yang berbeda. Beras yang pertama harganya 260, beras yang kedua harganya 268. Diperoleh dari hasil pengurangan 528 dikurang 260. Nah, sekian materi yang dapat saya berikan mengenai bruto, neto, dan tara. Banyak belajar, dikembangkan referensinya. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.